ada beberapa larangan ya sebenarnya dalam kita menyikapi atau kita memahami bahasa uang. Jadi gini, kadang ada bahasa yang itu memang harus kita hindari, dan ini sangkut pautnya dengan keuangan, tentang uang. Kadang kita nggak menyadarinya, tapi semua itu membawa dampak yang sangat luar biasa untuk kedepannya. Dampaknya itu akan membuat kita serba kekurangan. Makanya hal ini paling dilarang sebenarnya, soal apa bahasa kita yang kita ungkapkan untuk seputar uang. Nah, ketika kita udah menggunakan bahasa ini dan sering menggunakan bahasa ini ataupun kata-kata ini, biasanya kita akan selalu dalam kesulitan soal keuangan. Di video ini kita akan belajar bagaimana kita harus bersikap dengan baik ya, atau dengan bijak soal uang. Nah, apalagi kata-kata yang sering kita ucapkan. Nah, itu semua akan membawa kita menjadi orang yang nantinya bisa merubah sebuah keadaan. Nah, ketika kita udah bisa merubah keadaan soal keuangan, dan jangan lupa lagi kalau kita pernah mengalami hal serupa. Apa kabar sahabat debat? Tentunya selalu dalam berkelimpahan dan keharmonisan ya. Jadi ini berpengaruh ya, ketika kita menerapkan law of attraction, biasanya kita udah paham ya hal-hal yang nggak boleh kita ucapkan, apa yang nggak boleh kita pikirkan, ataupun apa yang nggak boleh kita rasakan. Saya akan langsung mulai aja di poin pertama. Uang itu susah. Nah, banyak orang nih beranggapan gini, gua udah capek-capek kerja, gua udah pontang-panting, gua udah peras keringat, banting tulang, terus kerja juga udah ya pokoknya lebih utama dan lain sebagainya, udah bekerja keras dan lain sebagainya. Tapi kenapa ujung-ujungnya uang itu susah? Kadang ada kan kita mengucapkan kata-kata yang mungkin entah kita sengaja ataupun nggak disengaja, itu biasanya akan menjadi sebuah keluhan. Nah, keluhannya itu akan menjadikan sebuah realita karena kita merasakannya. Ketika kita udah memikirkannya soal kondisi kita, terus kita merasakannya bahwa emang uang itu bener-bener susah dan susah banget pokoknya didapatkan. Dari situ teman-teman itu justru akan menjadikan itu sebagai permintaan. Ketika itu sudah dikirim sebagai permintaan, maka apa? Ya teman-teman nggak boleh protes ketika itu semua dikabulkan. Jadi dibalik aja, apapun kondisi Anda, selalu berpikiran dan merasakan bahwa uang itu semuanya serba mudah dan mereka suka banget datang kepada kita, sehingga kita memiliki kemudahan ataupun akses-akses tertentu untuk mendapatkan nilai uang yang lebih banyak dari yang kita inginkan. Nah, itu sebenarnya sederhana ya. Cuman kadang kalau orang pesimis itu biasanya bilang, nggak mungkin lah, wah nggak bisa lah, atau apapun untuk pembenarannya. Padahal dirinya nggak pernah mau belajar. Itu aja. Kenapa? Orang yang nggak mau belajar ataupun maaf ya, orang bodoh itu biasanya merasa dirinya lebih benar, lebih pintar. Kenapa? Untuk menutupi kelemahannya. Ya mungkin kalau teman-teman belajar tentang ilmu psikologi mungkin paham ya, dia itu menderita apa. Nah, itu teman-teman bisa jabarkan sendiri ya. Kita lanjut di poin kedua. Uang bukan segalanya. Ada nggak yang berpikiran bahwa uang bukan segalanya? Ya silahkan aja, uang bukan segalanya. Tapi ingat, nggak usah kerja, nggak usah Anda menerima apapun yang dalam bentuk uang. Apapun itu, mau transfer, mau uang tunai, mau nanti masuk ke e-wallet Anda, tolak aja. Kenapa? Uang bukan segalanya. Terus yang segalanya bagi Anda adalah apa? Apa yang Anda nikmati sendiri, Anda yang tahu ya. Jadi ketika kita menganggap, wah uang itu bukan segalanya, gua nggak begitu butuh uang itu. Ketika Anda punya prinsip seperti itu, sudah dipastikan ya, Anda pastikan dulu kalau uang Anda itu sudah berlimpah ruah, terus Anda udah ya mungkin saking bingungnya ngitung mau dipakai apa aja, baru Anda boleh berpikiran bahwa uang bukan segalanya. Tapi kalau Anda masih kekurangan, Anda masih dalam kondisi yang ya mungkin keuangannya belum stabil, kalau Anda punya prinsip uang bukan segalanya, itu hanya pembenaran. Karena apa? Anda nggak punya ataupun Anda kekurangan. Maaf loh, bukan saya merendahkan, tapi prinsip ini harus dirubah. Ketika kita udah merubahnya, maka apa? Kita akan menjadi orang yang nantinya berpikir bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan akan menghasilkan uang. Dan apa yang kita lakukan, itu akan berdampak mendatangkan uang. Berapapun nilainya, ketika kita mau mengambilnya, kita mau meraihnya, ya itu akan menjadi milik kita. Beda cerita kalau kitanya nggak mau, terus kitanya ya pokoknya pembenaran atas pemikiran
pemikiran-pemikiran kita yang kolot, terus kita nggak mau mengikuti perubahan zaman, terus kita punya prinsip nih, kerja itu harus keluar rumah, harus pakai seragam, bla bla bla. Sedangkan kita bisa bekerja dari mana saja, terus ya mungkin kalau saat ini Anda belum mendapatkan hasilnya, lakukan evaluasi lagi, kembangkan lagi, jangan pernah berhenti. Ketika kita udah melakukan hal tersebut, maka apa? Akan tiba waktunya kok, di mana Anda akan menemukan titik poinnya. Jadi zero point field-nya di situ. Ketika Anda udah lepas semuanya, itu akan menjadi titik balik Anda. Ketika itu sudah menjadi titik balik Anda dan Anda sudah menjadi orang yang ya berubah dalam kehidupannya, orang yang tadinya mungkin meremehkan Anda baru akan mengakui itu kalau dia mengakui. Tapi kadang kebalikannya. Jadi jangan pernah punya prinsip uang bukan segalanya. Karena Anda mau apapun, kalau nggak punya uang juga susah. Anda mau kemana? Anda ke toilet lah, di toilet umum Anda nggak punya uang, mau apa? Buang air kecil aja nggak bisa. Kenapa? Harus bayar kan? Nah gitu aja. Gak ada makan siang gratis juga ya. Kita lanjut di poin ketiga. Saya tidak layak memiliki banyak uang. Itu prinsip yang keliru. Ya sebenarnya setiap orang itu layak dan punya hak untuk memiliki nilai uang tertentu. Berapapun jumlahnya, itu tiap orang bervariasi ya. Gak sama. Nah tapi ada orang yang berpikiran kalau gua gak layak, gua pilih begini-begini aja, gua gak bisa. Itu apa artinya? Dirinya sudah membatasi kalau sebenarnya dia bisa mendapatkan nilai yang lebih, tapi dirinya membatasi. Misalkan nih, ada orang nih, dua orang. Yang satu berpikiran, wah, gue berpikir, gue berimajinasi, ataupun gue berharap, karena gue punya keinginan, gue punya impian, gue pengen punya penghasilan 10 juta per bulan. Yang satunya, dirinya, kalau gue nggak layak untuk memiliki uang nggak banyak. Lu mesti nyadar deh, kita ini pendidikannya apa? Kita ini dilahirkan dari siapa? Hidup kita bagaimana? Akhirnya apa? Yang satu selalu berinovasi dan dirinya menjadi orang yang bisa mengejar atau mencapai apa yang menjadi cita-citanya. Yang satunya masih gitu-gitu aja. Padahal latar belakangnya sama, pendidikannya sama. Yang beda apa? Pola pikirnya. Yang satu membatasi, yang satunya membiarkan pikiran ini berjalan liar gitu. Dalam artian berjalan liar dalam hal positif ya. Gua punya impian untuk punya penghasilan sekian. Gua punya impian untuk memiliki rumah yang seperti ini. Gua punya impian untuk memiliki mobil seperti ini. Itu semua yang membedakan apa? Pola pikirnya. Setelah pola pikirnya itu udah jalan, yang namanya nanti peluang-peluang itu pasti akan datang dan itu pasti akan diraih. Ketika kita membatasi diri kita atau pikiran kita, ya sudah, hidup kita akan terbatas di situ-situ aja. Kita nggak akan pernah berubah dan kita nggak akan pernah maju. Kita lanjut di poin keempat. Uang hanya milik orang tertentu. Nah, ketika ada pemikiran uang hanya milik orang tertentu, itu sama halnya kita tidak memasukkan diri kita pada jajaran orang-orang tertentu itu tadi. Ya kita merasa selalu di bawahnya. Ingat loh, kadang ada orang yang punya pandangan seperti itu. Kalau dia kan enak hidupnya, dia itu orang terpilih, dia itu keturunan ini, keturunan itu. Pantas aja dia memiliki banyak uang dan mudah mendapatkan uang. Sedangkan aku kayak apa? Aku bukan orang-orang seperti mereka. Jadi ya begini-begini aja. Udah bersyukur begini aja. Yang penting bisa makan, bisa ya mungkin menjalani hidup dengan ya sederhana-sederhana aja. Loh kata siapa? Orang punya duit banyak itu harus ya mentereng, harus pamer-pamer, kan enggak. Punya duit banyak juga boleh sederhana kok. Yang jelas pola pikir kita harus dirubah. Karena apa? Ya kita harus menjadikan diri kita orang yang dilirik kemudahan-kemudahan akan uang. Kenapa di channel ini selalu membahas tentang uang? Kita pengen memberikan sesuatu yang spesifik. Jadi biar teman-teman mendapatkan wawasan, oh law of attraction soal keuangan itu begini. Apa larangannya? Apa yang harus dijalankan? Nah itulah kenapa kita spesifik untuk membahasnya. Ya mungkin di luar sana banyak orang yang berpikirannya aneh-aneh ya. Nggak mungkin lah atau apapun lah yang ya pokoknya merasa sesuatu tuh nggak mungkin lah pada kehidupannya. Yang ada hanyalah wah kebetulan, dia hanya beruntung aja dan lain sebagainya. Nah ketika orang-orang seperti itu yang dia selalu pesimis, mungkin keberhasilan orang lain dan dirinya nggak pede untuk memiliki apa yang dia inginkan, ya sudah biarkan saja. Kita jangan larut, kita jangan ikut. Jangan pernah menjadi bagian dari mereka. Kita lanjut di
di poin kelima. Rezekiku diambil orang. Nah, ini hal yang lucu ya. Kadang nih, biasa kita temukan gini. Orang yang berdagang sama orang yang berdagang juga. Yang satunya ini kolot ya. Yang satunya inovatif, yang satu mau berkembang, yang satunya gini aja dari dulu. Ternyata yang ini rame ya, karena apa? Dia mau inovasi, dia inovatif. Yang satunya ini asal-asalan, pokoknya ya dulu rame ya udah, gue jalanin gini aja. Akhirnya apa? Begitu waktu udah berjalan nih, kok makin sepi, orang kok pindah ke sini. Apa pembenarannya? Biasanya bilang rezekiku diambil orang. Nah, orang itu adalah kompetitorku. Nah, ketika orang udah seperti itu, dia nggak mau belajar, dia membenarkan sesuatu yang terjadi padanya. Makanya apa? Ya justru orang akan lebih rame ya, pesaingnya ini atau kompetitornya ini jauh lebih rame. Karena apa? Dia udah menarik sesuatu yang nggak mungkin ya dalam kehidupannya. Dengan dia berprinsip rezekiku diambil orang, itu berarti apa? Dia udah mendoakan kompetitornya itu, dia itu lebih rame. Dengan seperti itu, ya sudah. Jangan salahkan orang lain kalau usahanya jauh lebih rame. Jadi kita nggak boleh punya prinsip seperti itu. Dan kita nggak boleh ya menganggap segala sesuatu itu susah dan lain sebagainya. Pokoknya hal-hal yang semua itu adalah hambatan. Jadi kita harus menjadi orang yang memiliki tujuan, kita memiliki impian, dan kita harus berusaha untuk mewujudkannya. Apapun kata orang, biarin aja. Anda punya jalan sendiri. Orang nggak punya hak untuk menentukan hidup Anda. Ya, sukses berkelimpahan.